Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kesempatan baru, dan kekuatan untuk menjalani hari. Mungkin pagi ini ada yang bangun dengan hati yang lelah, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang memikirkan pekerjaan, ada yang sedang menunggu jawaban doa. Bahkan ada yang merasa hidup sedang seperti perahu di tengah badai. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar satu hal penting. Tuhan tidak pernah terlambat datang menolong anak-anaknya. Sahabat terkasih, mari kita membaca Matius 14 ayat 25 sampai 26. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Sahabat terkasih, peristiwa ini terjadi setelah Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang danau. Awalnya, mungkin perjalanan terasa biasa saja. Tetapi di tengah malam, badai datang. Angin keras, gelombang besar, perahu mereka terombang-ambing. Mereka adalah nelayan yang terbiasa dengan laut. Tetapi malam itu mereka tetap ketakutan. Kadang hidup juga seperti itu. Ada badai yang datang tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa kita siap menghadapinya. Hari kemarin mungkin baik-baik saja, tetapi hari ini semuanya berubah. Masalah datang, keuangan menekan, hubungan mulai retak, tubuh mulai sakit, hati mulai lelah. Dan seringkali badai paling berat bukan di luar kita, tetapi di dalam hati kita sendiri. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Jam 3 malam adalah waktu yang sangat gelap. Waktu orang mulai kehilangan tenaga. Waktu rasa takut semakin besar. Menariknya, Tuhan Yesus tidak datang saat badai belum ada. Tuhan Yesus datang justru di tengah badai. Kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa Engkau tidak langsung menghentikan masalahku? Tetapi seringkali Tuhan memakai badai untuk membuat kita melihat bahwa kita sangat membutuhkan Dia. Karena ada saatnya Tuhan lebih peduli pada pertumbuhan iman kita daripada kenyamanan hidup kita. Sahabat terkasih, yang menyedihkan, ketika Tuhan Yesus datang, murid-murid malah berkata, "Itu hantu." Mereka takut kepada pribadi yang sebenarnya datang untuk menolong mereka. Bukankah seringkali kita juga begitu? Saat Tuhan bekerja, kita tidak menyadarinya. Kadang pertolongan Tuhan datang lewat orang yang sederhana, proses yang panjang, pintu yang tertutup, penundaan, bahkan keadaan yang tidak kita mengerti. Kita berharap Tuhan bekerja sesuai keinginan kita, tetapi Tuhan memiliki cara yang lebih besar. Sahabat terkasih, ada seorang nelayan tua yang tinggal di desa kecil dekat pantai. Suatu malam, anaknya pergi melaut, tetapi badai besar datang tiba-tiba. Angin sangat kencang, hujan turun deras. Semua orang mulai takut karena beberapa perahu belum kembali. Sang ayah yang sudah tua tidak bisa pergi ke laut. Ia hanya duduk di depan rumah sambil memegang sebuah lentera kecil. Tetangga berkata, "Untuk apa menyalakan lentera sekecil itu? Anakmu tidak mungkin melihatnya dari tengah badai." Tetapi
Sang ayah tetap menunggu. Berjam-jam berlalu. Menjelang pagi, anaknya akhirnya pulang dengan selamat. Dengan tubuh lelah dan basah, anak itu berkata, "Ayah, di tengah badai aku hampir menyerah. Aku tidak tahu arah pulang. Tetapi dari kejauhan, aku melihat cahaya kecil dari rumah ini. Cahaya itu membuatku tahu kemana harus kembali." Sahabat terkasih, kadang di tengah badai hidup, Tuhan mungkin tidak langsung menghentikan ombak, tetapi Dia tetap memberikan cahaya supaya kita tidak kehilangan arah. Firman Tuhan adalah cahaya itu. Kasih Tuhan adalah cahaya itu. Penyertaan Tuhan adalah cahaya itu. Dan pagi ini Tuhan berkata, "Aku masih ada bersamamu." Sahabat terkasih, sebelum Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, sebenarnya Tuhan Yesus sudah melihat perjuangan murid-muridnya. Artinya, Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Mungkin orang lain tidak mengerti air mata kita. Orang lain tidak tahu tekanan yang kita rasakan. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan melihat doa-doa yang belum dijawab. Tuhan melihat usaha yang tidak mudah. Tuhan melihat hati yang hampir menyerah. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Sahabat terkasih, hal luar biasa dari kisah ini adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Artinya, badai yang menakutkan murid-murid justru berada di bawah kaki Tuhan Yesus. Masalah yang membuat kita panik tidak pernah lebih besar dari kuasa Tuhan. Manusia melihat badai. Tuhan Yesus berjalan di atas badai. Manusia melihat jalan tertutup. Tuhan melihat jalan pertolongan. Karena itu, jangan menyerah hanya keadaan terlihat sulit. Sahabat terkasih, ketakutan bisa membuat kita kehilangan damai, kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Iblis senang membuat manusia hidup dalam ketakutan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus lebih besar daripada rasa takut kita. Saat kita fokus pada badai, hati kita menjadi panik. Tetapi saat kita fokus pada Tuhan Yesus, iman kita dikuatkan. Pagi ini mungkin badai hidup kita belum selesai. Tetapi jangan lupa, Tuhan Yesus ada di dekat kita. Sahabat terkasih, seringkali kita merasa Tuhan terlambat. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia datang pada waktu yang tepat. Dia bekerja pada waktu yang tepat. Dia membuka jalan pada waktu yang tepat. Kadang Tuhan mengizinkan kita menunggu supaya kita belajar percaya sepenuhnya kepadanya. Karena iman bukan tentang melihat dulu baru percaya. Iman adalah tetap percaya meski belum melihat. Sahabat terkasih, jika pagi ini hati kita sedang takut, mari kita ingat Tuhan Yesus datang menghampiri murid-murid di tengah badai. Dan Tuhan yang sama masih bekerja sampai hari ini. Mungkin badai belum berhenti, tetapi kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan Yesus yang datang mendekat. Ada Tuhan yang memegang hidup kita. Ada kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap percaya. Karena Tuhan sanggup membawa kita melewati badai kehidupan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Saat hati kami takut dan lemah,
Ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami untuk tetap percaya meski badai kehidupan datang menerpa. Kuatkan setiap orang yang sedang bergumul hari ini. Berikan damai sejahtera, pengharapan, dan iman yang baru. Biarlah kami tetap memandang kepadamu dan tidak dikuasai ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan tidak pernah terlambat datang menolong hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.